materi berikutnya, yaitu tentang menentukan akar persamaan kuadrat. Nah, ada 4 pokok bahasan, subpokok bahasan yang akan dibahas, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran, dengan kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Kemudian ada menyusun persamaan kuadrat. Bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan atau dengan proses pemfaktoran? Perhatikan langkah-langkahnya. Misalkan ada persamaan kuadrat, kemudian kita belajar bentuk umumnya. Misalkan ada persamaan kuadrat bentuk umumnya seperti ini. X kuadrat tambah BX ditambah C sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat tersebut dapat kita tulis. Artinya kita mengubah bentuk umum persamaan kuadrat ini menjadi seperti ini. Ya. X tambah P dikali dengan X ditambah Q sama dengan 0. Masih sama dengan 0. Dengan catatan, nilai P dan Q yang kita pilih ada syaratnya. Ketika P ditambahkan Q, maka hasilnya sama dengan B. Ini. Dan P dikalikan Q, hasilnya sama dengan C. Nah, setelah persamaan ini kita ubah menjadi bentuk seperti ini, akar persamaannya ditentukan sebagai berikut. Nah, kita akan mengubah bentuk ini ya menjadi seperti ini. Nah, berikutnya setelah jadi seperti ini, maka prosesnya berlanjut. Ya, kan kita buat X tambah P, X tambah Q sama dengan 0. Nah, lihat. Untuk X tambah P sama dengan 0, maka akhirnya kalau kita sebut ini X1 ya, maka akan jadi X1 sama dengan min P. Karena X1 tambah P sama dengan 0, berarti X1-nya sama dengan negatif P atau min P. X, nah ini kita ubah. Misalkan ini X2. X2 tambah Q sama dengan 0, maka X sama dengan negatif Q. Nilai X dan P, X ini X1 ya, X1 ini X2. Ketika X1-nya sama dengan min P atau X2-nya sama dengan min Q, disebut sebagai akar-akar persamaan kuadrat dari yang tadi ya. Atau secara simpelnya, bisa kalian kalau ada persamaan kuadrat bentuknya seperti ini. Misalkan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Karena ada dua syarat ini, ya. Langkah pertama, kalian cari dulu faktor dari C. Nah, misalkan ini diperoleh P, Q. P1, Q1 misalkan ya. P2, Q2 dan seterusnya tergantung banyak faktor. Ini P3, Q3 misalkan. Maka cari pilihan antara P1, Q1, P2, Q2 ini yang ketika dijumlahkan hasilnya sama dengan B. Ya, bisa P1 bukan kali ya, tambah Q1 sama dengan B. Yang penting mana yang sama dengan B. P2 tambah Q2 sama dengan B. Mana yang sama dengan B. Ya, oke. Untuk soalnya begini. Boleh langsung. Nah, ini. Oh, ini terlalu besar ya. Simpel aja dulu. Misalkan ada X kuadrat misalkan ada X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kita pastikan A-nya itu sama dengan 1, B-nya 3, C-nya 2. Nah, angka berikutnya kita pastikan cari faktor dari 2. 2 itu faktornya 1 kali 2. Nah, kebetulan hanya ada 1 ya, ada 1 kemungkinan. Atau bisa negatif 1, ini negatif 2.
gitu ya. Dari 2 itu bisa 1 kali 2 atau min 1 kali min 2. Mana di antara dua pilihan ini yang ketika dijumlahkan hasilnya sama dengan 3? Ini kan, yang ini. Berarti kita peroleh P-nya itu 1, Q-nya itu 2. Maka kita ubah menjadi untuk tadi X tambah P, X tambah Q. Jadi ini X tambah 1, X tambah 2 sama dengan 0. Jadi X1 ya, kita mulai X1 tambah 1 sama dengan 0, maka X1 sama dengan negatif 1. X2 tambah 2 sama dengan 0, maka X2 sama dengan negatif 2. Gitu. Untuk menguji apakah jawaban kalian benar atau salah, perhatikan kembali lagi ke persamaan kuadratnya. X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Masukkan ketika X-nya sama dengan min 1, ini misalkan 1 kuadrat ditambah 3 kali min 1 tambah 2 sama dengan, nah kita lihat. Min 1 kuadrat berapa? 1 tambah 3 kali min 1 min 3 tambah 2. 1 tambah 2, 3 kali ditambah min 3 berarti hasilnya 0. Sama kan? Nah, oke. Contoh yang kedua, yang tadi di soal, kita ambil satu saja. X kuadrat min 16X ditambah 55. Oke. Berarti kita cari faktor dari 55. 1 kali 55. Terus 2 bisa? Enggak ya. 5 kali 11. Ya. Bisa juga negatif 1 negatif 55 atau negatif 5 negatif 11. Oke, mana yang bisa dijadikan 55? Tuh ini ya, ketika dijumlahkan hasilnya 55. Hasilnya 16. Bukan yang ini. Min 16. Bukan yang ini, berarti ini. Nah, kita ambil P-nya min 5, Q-nya min 11. Ini jadi X min 5, X min 11. X1 sama dengan 5, kemudian X2 min 11 sama dengan 0, maka X2-nya sama dengan 11. Jadi, himpunan penyelesaiannya, ini belum selesai yang ini, himpunan penyelesaiannya sama dengan min 1 dan min 2. Yang ini berarti 5 dan 11 gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, itu saja yang bisa disampaikan ya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.